Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan kembali mempelajari buku berpena jilid 6-an. Nah, bagi yang punya bukunya, kita bisa sama-sama belajar, dan bagi yang belum memiliki buku juga bisa belajar bersama sambil menyimak dengan baik apa yang Bapak jelaskan. Nah, mohon diperhatikan dengan baik, jaga keseriusannya, dan bersama-sama kita ucap Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas materi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada di halaman 80. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Nah, jadi tumbuhan itu tumbuh di masing-masing tempat yang berbeda lingkungannya. Ada lingkungan yang basah, ada lingkungan yang kering. Nah, jadi di setiap lingkungan itu tumbuhan itu perlu menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup. Nah, jadi contohnya seperti di daerah kering ada tanaman kaktus yang mana hidup di padang gurun biasanya. Nah, jadi tanaman kaktus ini memiliki beberapa ciri, yaitu batangnya agak tebal, isinya itu ada cadangan air di dalamnya. Kemudian daunnya itu termodifikasi atau sudah berubah menjadi duri. Nah, jadi fungsi daunnya ini menjadi duri adalah untuk mengurangi penguapan air sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Kemudian permukaan batang berlapis lilin. Jadi dengan batangnya ada lapisan lilinnya sehingga membuat si kaktus ini dapat juga mengurangi penguapannya. Kemudian akarnya ini panjang. Biasanya akar kaktus ini akan menjalar sampai menemukan sumber air. Nah, jadi begitu. Jadi masing-masing tumbuhan itu punya caranya sendiri untuk bertahan hidup di lingkungannya masing-masing. Nah, kita masuk pertama, adaptasi di tumbuhan di lingkungan kering. Jadi tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut dengan tumbuhan, kita baca di sini, tumbuhan xerophyt. Nah, contoh tumbuhannya itu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Nah, jadi sudah Bapak jelaskan tadi bahwa kaktus itu memiliki beberapa ciri-ciri atau beberapa cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jadi selain kaktus ada juga pohon kurma. Pohon kurma itu kan tumbuhnya di Arab. Nah, di Arab itu atau di Mesir itu di Arab dan di Mesir itu lingkungannya lingkungan yang kering. Jadi di sana susah untuk mendapatkan air. Nah, kemudian ada yang sering kita temui, lidah buaya. Jadi lidah buaya itu juga merupakan tumbuhan yang bisa beradaptasi di lingkungan kering, karena kalau kita lihat lidah buaya itu juga memiliki batang yang tebal, kemudian daunnya itu juga sudah berubah menjadi duri. Nah, kemudian ada cocor bebek dan kaktusnya seperti yang tadi ini. Nah, dan biasanya bila kita memelihara tanaman hias yang berupa kaktus misalkan atau lidah buaya, biasanya itu nggak boleh terlalu sering untuk disiram. Kenapa? Karena bila terlalu banyak air juga tidak bagus untuk mereka, karena dapat membuat mereka membusuk karena kelebihan air, sehingga airnya itu tidak terkontrol. Kemudian yang selanjutnya yang B, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Nah, jadi ada lingkungan di mana ada kadar garamnya tinggi. Contohnya itu seperti di laut, muara sungai, dan pantai. Nah, jadi keadaan tanahnya biasanya di sana itu berlumpur dan juga ada pasirnya, serta oksigennya juga sedikit. Nah, jadi contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu contohnya pohon bakau. Nah, jadi pohon bakau ini biasanya tumbuh di pinggir pantai biasanya kalau kalian pernah lihat. Nah, jadi pohon bakau ini memiliki akar napas yang tumbuh ke atas. Jadi akarnya itu ke atas tanah. Jadi sehingga dia bisa bernapas, bukan di bawah tanah. Jadi akarnya itu naik ke atas tanah untuk mencari oksigen. Nah, ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Jadi kalau kalian lihat, akarnya pohon bakau itu besar-besar dan biasanya itu membentuk seperti tidak beraturan. Jadi tumbuhnya di atas tanah sehingga
pohon bakau ini biasanya digunakan manusia untuk menahan ombak sehingga ombaknya itu tidak mengikis pantai. Jadi pantainya itu apabila terkikis maka daratan itu akan semakin hilang. Nah, jadi pohon bakau ini biasanya juga ditanam untuk mengurangi pengikisan atau abrasi pada pantai. Jadi abrasi itu adalah pengikisan air laut terhadap permukaan pantai. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian daunnya itu, daun bakau itu kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Jadi kan di sini airnya air garam. Jadi biasanya untuk pohon bakau ini selain menggunakan air laut ini, karena dia bisa menyuling air laut, dia juga menggunakan air hujan. Nah, jadi mereka untuk menampung air hujan. Nah, bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Nah, jadi si daun bakau ini bisa menyuling atau membuat air garam itu menjadi tawar. Nah, jadi itu kelebihannya pohon bakau. Selanjutnya yang ketiga atau yang C, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Nah, jadi selain tumbuhan bisa bertahan di lingkungan kering dan lingkungan yang bergaram tinggi atau berkadar garam tinggi, ada juga tumbuhan yang menyesuaikan dirinya untuk hidup di air. Nah, jadi tanaman yang hidup di air itu disebut dengan hidrofit. Nah, hidrofit. Nah, sebelumnya kalau untuk tanaman yang hidup di lingkungan kering itu namanya xerofit, sedangkan untuk tanaman yang hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi disebut dengan halofit. Nah, kalau yang di lingkungan air itu disebut dengan hidrofit. Nah, contoh tanaman yang hidup atau tanaman sebagai tanaman hidrofit adalah tanaman teratai dan enceng gondok. Nah, adaptasi tumbuhan tersebut bisa kita lihat rinciannya di bawah sini. Nah, teratai memiliki daun yang lebar. Jadi kalau kalian pernah lihat daun teratai, bunga teratai itu memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Nah, jadi kalau di lingkungan kering tadi itu susah nyari air, sedangkan untuk di lingkungan air ini atau lingkungan hidrofit ini karena air yang melimpah, seperti yang Bapak bilang tadi, bila airnya berlebihan maka tanaman tersebut akan membusuk. Nah, jadi tanaman itu memiliki cara beradaptasinya sendiri. Nah, di sini untuk teratai ini dia memiliki daun yang lebar. Fungsinya apa? Untuk mempercepat penguapan. Nah, jadi kalau si kaktus tadi memperkecil daunnya menjadi duri untuk mengurangi proses penguapan, sedangkan si teratai ini memperlebar daunnya untuk menambah atau mempercepat proses penguapan. Nah, daunnya juga lebar yang berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Jadi fungsi daunnya itu untuk membuat dia bisa mengapung di permukaan air. Nah, daunnya juga berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Jadi lapisan lilin di sini biasanya banyak digunakan tanaman, tapi kita nggak sadar biasanya. Kalau si kaktus menggunakan lapisan lilin untuk mencegah terjadinya penguapan lebih cepat, sedangkan untuk si teratai ini menggunakan lapisan lilin agar daunnya tidak cepat membusuk karena dia terlalu terendam air. Nah, kemudian ada tanaman enceng gondok. Enceng gondok itu memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Nah, jadi kalau pernah lihat enceng gondok, di pangkal tangkainya itu daunnya itu bulat berongga untuk menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terbalik ketika di dalam air. Nah, kemudian yang keempat ada adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Nah, jadi ada juga tumbuhan yang bisa hidup di tumbuhan lembab. Contohnya itu adalah tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Jadi lingkungan yang lembab itu mereka bisa tumbuh dengan subur. Nah, tumbuhan yang berada di lingkungan lembab itu disebut dengan tumbuhan higrofit. Nah, kalau air tadi hidrofit, kalau lingkungan lembab itu higrofit. Nah, jadi lingkungan lembab itu lingkungan seperti apa? Nah, lingkungan lembab itu artinya tidak basah dan juga tidak kering, jadi stabil gitu. Nah, kemudian ini ada penjelasan sedikit. Di tempat lembab itu penguapan terjadi dengan lambat. Jadi penguapannya itu sangat lambat. Karena apa? Air yang dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun disebut stomata air. Nah, jadi
Karena penguapannya lambat, jadi air itu harus dikeluarkan melalui struktur khusus yang disebut dengan stomata air atau hidatoda. Nah, diingat hidatoda ini adalah stomata air khusus yang ada pada tumbuhan higropit. Nah, kemudian yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, jadi ada tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang miskin nitrogen. Nah, jadi nitrogen itu berfungsi untuk pertumbuhan dari si tanaman itu. Jadi fungsinya itu seperti pupuk. Jadi bila tanaman kekurangan nitrogen, maka pertumbuhannya akan terhambat. Nah, jadi nitrogen itu berfungsi biasanya untuk pertumbuhan daun, pertumbuhan akar. Nah, sebagian nitrogen itu digunakan untuk proses fotosintesis agar tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri. Nah, contoh tumbuhan yang hidup di di lingkungan yang kurang nitrogen itu adalah kantong semar dan penus. Mereka itu memodifikasi bentuknya, bisa juga daunnya untuk menangkap atau memerangkap serangga. Jadi untuk mendapatkan nitrogen itu mereka memakan serangga. Nah, jadi contohnya itu ada tanaman penus dan kantong semar. Nah, jadi sebagai sumber nitrogen mereka untuk pertumbuhan mereka digunakanlah serangga tersebut untuk dijadikan sumber pengganti nitrogen. Untuk yang terakhir, kalau yang pertama tadi penyesuaian hewan dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua dan yang terakhir itu penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, jadi beberapa tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk berkembang biak. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di sini ada bunga Rafflesia. Jadi bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya itu serangganya lalat. Nah, serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Nah, jadi serangga yang hinggap karena bau busuknya itu tadi itu membantu penyerbukan si bunga Rafflesia sehingga dia bisa berkembang biak. Kemudian ada tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek. Mereka itu memiliki mahkota bunga yang berwarnanya mencolok dan kelenjar nektar yang menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Jadi warnanya itu mencolok. Jadi serangga itu tertarik untuk menghisap nektarnya sehingga ketika serangganya menghisap nektar secara tidak langsung serbuk sarinya akan lengket di serangganya itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya bunga dandelion. Memiliki cara yang unik untuk menyebarkan benihnya. Jadi benihnya itu sekaligus buah. Nah, jadi di dalam benihnya itu ada buahnya. Nah, jadi buahnya itu memiliki struktur tambahan seperti rambut halus yang membantu agar mudah terbawa angin. Nah, jadi si bunga dandelion ini apabila terkena angin, maka bunganya itu akan terbang terbawa. Nah, sehingga ketika dia jatuh di suatu tempat baru, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Silakan kalian perhatikan lagi videonya apabila ada yang kurang jelas. Dan apabila ada yang masih belum memahami, bisa langsung kalian tanyakan saja kepada Bapak. Untuk hari ini Bapak akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.